Yang pertama ada brandnya namanya Next Up. Ini Next yang Up. awalnya mula lah. Jadi awal mula bikin usaha fashion itu brandnya Next Up. Terus bilang ke bokap nggak mau kuliah kan. Nah, terus bokap bilang nggak bisa, kuliah tuh harus gini-gini ya kan. Ada di tahun kedua tuh gue kayak pengen nyerah tadinya. Gue kan biasanya kalau malam itu kalau gue mau tidur itu ya, gue tuh kayak pasti flashback, terus gue review diri gue lah ya kan. Nah kalau gue lagi ngeliat ke situ emang kayak wah gila ya, gue nggak pernah nyangka juga bisa sampai di posisi sekarang gitu. Sampai sekarang belum ada ikon brand baju muslim pria bang. Mungkin lu sendiri, kalau gue tanya, lu beli baju koko di mana? Setiap orang punya cerita, setiap orang punya kisah. Ada yang masih tertutup, ada juga yang siap untuk dibuka. Disinilah kisah-kisah menemukan tempatnya. Selamat datang di Buka Tutup, podcast yang membuka kisah dan menutupnya dengan penuh makna. Karena ada inspirasi di setiap ceritanya. Oke, hari ini sangat spesial karena kebetulan hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini adalah sahabat saya, brother saya, yang sempat kita jalanin bisnis bareng juga sama beliau, dan dia ini adalah seorang pengusaha fashion, ya. Namanya adalah Hari Nofrianto. Untuk lebih dekatnya kita kenalan dulu sama Bang Hari. Bang, Siap. selamat datang Bang di Buka Tutup. Thank you bang. Oke, Bang, kenalin dulu Bang. Abang ini latar belakangnya apa Bang? Ya. Biar teman-teman juga pemirsa tahu gitu. Ya oke teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Hari Nofrianto, latar belakang saya wirausaha di bidang fashion nih. Fashion ya Bang. Fashion. Ya? Nama brandnya apa nih kalau boleh tahu? Nama brandnya itu Next Up. Next ada Up ada Fashion. beberapa brand sih Bang Gian. Jadi Bukan ada- cuma satu berarti? Enggak cuma Wih, satu. gila, luar biasa. Dia brandnya banyak banget. Ini anak muda yang sangat inspiratif tentunya. Apa nama brandnya Bang yang pertama? Yang pertama ada brandnya namanya Next Up. Ini Next yang Up. awalnya mula lah. Jadi awal mula bikin usaha fashion itu brandnya Next Up. Nah akhirnya berjalannya waktu berkembang. Sekarang ada Hemden. Jadi mungkin Next Up ini lebih ke khusus fashion muslim pria bang. Busana muslim gitu Busana ya? muslim pria. Nah yang Hemden ini lebih ke casualnya. Ini pria juga. Pria juga, tapi bukan busana muslim, bukan? Bukan, Oke. itu lebih ke casual kayak polo shirt, Oke. t-shirt dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada namanya brandnya Tifels. Nah, Oke. Tifels ini juga brand anak-anak dan khusus pria gitu. Nah, khusus. Nah, sekarang gini Bang, awalnya gimana sih lu tuh bisa kepikiran sampai terjun ke dunia fashion gitu loh Bang? Oke, nah ini pertanyaannya memang agak ini ya. Jadi kenapa bisa sampai di dunia fashion? Betul, Bang? gitu. Awalnya gue tuh nggak pernah terpikir sih mau di dunia fashion. Jadi mungkin gue cerita sedikit awalnya itu kenapa bisa sampai usaha fashion. Jadi gue tuh lulus SMA itu bang dulu. Jadi SMA kan ya bisa dibilang nggak pintar-pintar banget lah ya. Nah, di mana nih SMA-nya nih Bang? SMA-nya di Depok juga, di Cakrabuana Depok. Oh, berarti orang Depok juga nih ya? Luar biasa. Ternyata Depok ini bukan cuman tentang cerita gak bagus gitu ya. Oh, Tapi iya Depok dong. ini juga ada cerita-cerita luar biasa tentunya. Nah, buat teman-teman ya pemirsa yang ada di luar sana bahwa Depok ini bukan terkenal hanya dunia negatif. Oh enggak Ternyata dong. nih ada pemuda pengusaha sukses dari Depok juga gitu. Siap. Nah, terus lanjut gimana Bang? Ya, nah jadi pas SMA itu nilai juga nggak bagus-bagus banget. Jadi memang bukan tipe orang yang suka sama akademis lah bang. Oke. Ya kan? Nah dari awal pas lulus SMA itu terakhir udah bilang lah ke bokap kan, ya kayaknya nggak mau kuliah lah, mau Oke. dagang aja. Karena kebetulan bokap itu memang usaha tekstil bang di Tanah Abang. Oh, berarti memang orang tuanya juga bokapnya juga Iya, bokap pengusaha juga ini usaha, gitu ya. kan. Oke. Nah, cuman hanya di tekstilnya, jadi Oke. trading di tekstil. Terus bilang ke bokap nggak mau kuliah kan. Nah, terus bokap bilang nggak bisa, kuliah tuh harus gini-gini ya kan. Ya biasalah namanya orang tua kan pasti pengennya anaknya ya lulus kuliah dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus singkat cerita nego nih sama bokap kan. Jadi bokap tuh bilang nggak harus kuliah. Tapi gue bilang nggak mau, gue maunya dagang, gue bilang gitu. Karena gue ngeliat bokap udah dagang kan. Nah cuman bokap mikirnya kalau gue dagangnya langsung ke tekstil, tekstil ini kan
termasuk usaha yang high risk lah, modalnya gede, resikonya juga gede gitu ya. Iya. Dan nggak bisa buat mulai gitu, buat belajar tuh agak susah lah. Nah akhirnya singkat cerita karena bokap ini dagangnya tekstil dan bahannya itu kebanyakan bahan pakaian pria, bahan bakunya. Nah bikinlah baju koko ini gitu. Nah momen pertama nih yang ngerasa nih bro dari lo nih ya kan, kayaknya ini bidang gua nih, ya kan. Sehingga dari orang tua tadi cerita tentang tekstil, sehingga lihat ada bahan-bahan pria. Nah titik awal ini gimana? Apakah memang, wah kayaknya ini bidang gue nih, orang tua ngedukung juga atau gimana gitu? Oke. Sampai memilih fashion yang pria gitu loh bro. Ya, jadi kalau dibilang bidang sih enggak juga bang. Jadi dulu karena gua termasuk suka lumayan hobi otomotif ya zaman SMA gitu, hobi mobil, ikut balapan drag race gitu-gitulah ya kan. Nah, gue tuh sempat terpikirnya tadinya mau usaha di bidang otomotif. Kayak dulu kan yang lagi tren itu zaman itu kayak jualan velg, buka bengkel gitu-gitu kan. Maco lah ya, laki-laki banget lah ya. Gitu kan. Nah, bokap bilang nggak bisa. Kalau mau ya buka usahanya ini aja yang udah nyambung sama usahanya bokap. Yaitu di bidang tekstil juga kan. Akhirnya bokap tuh bilang gini, ini ayah ada bahan-bahan sisa, ya kan. Nah ini bisa kita olah jadi baju. Nah sekarang yang lagi tren ini di Tanah Abang ya kan, itu yaitu baju koko tadi. Gitu. Karena demand-nya lagi tinggi, tapi supply-nya tuh belum terlalu banyak lah waktu itu di Tanah Abang. Tapi kan, sorry saya potong dulu bro. Tapi kan baju koko ini kan berarti hanya kebanyakan marketnya cuma muslim bro. Iya, gitu muslim cowok kan. Iya. Nah, terus tapi kan nggak setiap bulan orang akan beli baju koko bro. Iya. Nah makanya dulu kita tuh ngelihatnya memang kalau dilihat jumlah penggunanya kan lebih banyak yang perempuan lah. Cewek tuh lebih gonta-ganti baju. Nah, tapi pemainnya kan lebih sedikit. Jadi kita tuh kayak main memang kuenya yang nggak sebesar market cewek, tapi pemainnya tuh masih sedikit banget, masih bisa dihitung jari gitu. Nah, akhirnya ya udah bikin, ikutin bokap. Terus ya namanya kita usaha, akhirnya ya kesini-sini gue tuh belajar ya usaha tuh nggak bisa yang harus passion gitu, ya kan, yang memang bisa menguntungkan itulah kita passion. Nah, gitu. Itu dia nih pemirsa. Jadi usaha itu bukan dari passion kita, tapi justru dari orang yang sukanya otomotif, suka drag race, suka segala macam. Dunia fashion kan. Ya karena memang ada cuan situ kali, ada peluang di sana ya. Oh luar biasa nih. Nah, terus nyambut langsung ke sana, bro. Emang di awal-awal ini nggak ada tantangan gitu, bro? Ada hal-hal apa sih yang dihadapin tantangan berat nih di saat lu memulai bisnis gitu loh. Karena kan banyak nih pemirsa di luar sana kan yang mau usaha tapi terkadang itu nggak didukung dengan finansial lah, atau orang tua lah, atau gue bukan bidangnya lah gitu. Bahkan sebetulnya itu bukan alasan gitu loh. Nah itu di mana nih bro? Posisi tantangan-tantangan itu lu mulai, apakah di awal sudah ada tantangan atau gimana tuh? Ya tapi kalau gue sebenarnya di awal tuh udah ada tantangan bang. Jadi bokap itu juga bukan tipe yang kasih segelontor bek langsung udah lu tinggal jalan, enggak. Jadi gue itu dulu sistemnya itu di awal gue nyari kios sendiri ya kan, buat usaha. Nah terus bokap itu bikinin barang tapi gue itu nggak dikasih gitu aja. Jadi gue tuh sistemnya jual beli juga sama bokap. Jadi bokap yang produksiin, gue beli sama bokap, gue jual lagi. Oh jadi lu di awal ini cuman bagaimana untuk menjual itu? Iya, gue hanya menjual dulu. Tapi lu memang dididik dari orang tua lu, memang ya lu beli sama gue belanja, tinggal lu jualin di luar. Betul, gitu. Oh gitu. Gitu. Nah terus namanya awal-awal, gue tuh dulu pertama kali buka itu, gue buka di Tamrin City bang. Di tahun berapa Tanah Abang. Itu Tamrin tahun 2006. Itu Tamrin City baru buka 2 tahun. Jadi mallnya itu masih kayak kuburan lah waktu itu. Sepi dong berarti. Ya kan. Nah, karena apa? Karena gue nyari yang murah. Kenapa di Tamrin City bro? Kan bukannya orang fashion itu kebanyakan Tanah Abang gitu. Itu bro. Dia. Karena kan kalau Tanah Abang itu kan udah besar lah ya. Dan sewa kiosnya tuh udah mahal lah waktu itu bang. Nah modalnya kan nggak ada, kan gue terbatas kan walaupun disupport kan bokap di awal. Udah punya usaha bro, tinggal minta aja bro. Nah itu masalahnya, bokap tuh kan nggak mau yang langsung kasih enak gitu. Oh iya, berarti bilang, bagus lah cara mendidiknya tuh bener gitu loh. Lu bilang, nih lu coba dulu usaha di sini, mulai dari yang kecil lah intinya. Nah di Tamrin City itu dulu masih sepi banget dan bukanya itu mallnya itu cuman hari Senin sama Kamis. Jadi mallnya buka tiap hari, tapi yang ramenya itu cuman Senin sama Kamis. Karena dulu tuh pindahan orang-orang Tasik yang tadinya jualan di pinggiran gitu, ya kan dikasih wadah lah sama Tamrin City. Nah Tasik ini kan memang jualannya tuh cuma Senin sama Kamis bang.
pasaran gitu ya. Iya. Bahasanya kita bilang, oh ini Tasikan kali ya. Iya. Nah, jadi memang pengunjung itu datangnya orang-orang daerah lah ya, karena kan Tanah Abang marketnya orang daerah. Nah itu datangnya memang cuma Senin sama Kamis. Tahun 2006. 2006. Itu sewanya berapa bro waktu itu? Itu sewanya dulu masih murah bang, masih cuma 7,5 juta apa berapa gitu, setahun. 7,5 juta setahun. Sekarang berapa sewanya? Oh sekarang udah 300 sampai 400 Gila. jutaan lah. Ya kan dari tahun 2006 dari sewa kios di Tamrin. Iya. Cuman 7 juta per tahun, berarti dihitung itu per bulan berapa tuh bro? Nggak ada. Murah. Cuma 500.000 Iya, kali ya. hitungan gratis lah. Iya, tapi itu memang- benar. Semua orang sama begitu. Apa Ya, cuma lu doang? kurang yang lebih, punya kurang kios? lebih. Karena kan gue dulu cuma yang kecil gitu. Ukuran berapa itu kiosnya? Itu paling cuma 2 kali 2,5 lah ukurannya. 2 kali 2,5. Oh, sama ruangannya gede ruangan Gede ini. ruangan bro. ini, Bang. Kan Gitu. ini luar biasa ya sampai ke dia. Terus lanjut lagi gimana tuh bro? Nah udah, abis itu akhirnya gue coba di Tamrin City itu, ya kan. Nah, ya tadi karena pasarnya juga memang belum rame, itu gue tuh kayak, kan bokap gini, ya udah oke, intinya tadi dari deal-dealan tadi sama bokap, gue tuh dibantu lah ya, dibukain usaha tadi, diproduksiin barang, tapi gue tetap harus kuliah bang. Jadi kita ambil jalan tengahnya lah. Oke, jadi permintaan orang tua lu turuti. Iya, Ya kan? tapi gue juga minta sama bokap Oke. buka usaha Tapi pertanyaannya lu beneran kuliah apa enggak nih? Karena gue belum dengar Enggak. cerita itu. Oh Enggak. enggak. Enggak, gue kuliah beneran. Beneran daftar kuliah Beneran gitu. daftar. Gua dulu masuk di kampus di Senayan situ lah. Wih, gila. Emang orang kaya kayaknya ini bidang tamu kita ini. Gue tuh nyari tempat yang paling dekat sama Tanah Abang. Oke. Jadi gue tuh dulu kuliah sengaja ngambil sore bang. Teman-teman Oke. gue ngambilnya pagi kan. Jadi tuh kampus dulu ada kelas pagi, kelas siang sama kelas sore. Kayak karyawan gitu lah kalau sekarang kali ya kelas karyawan. yang gaul-gaulnya di kampus itu, ya itu kelas pagi. Cuman gue nggak peduli, yang penting gue bisa dagang di Tanah Abang. Supaya bisa ngikutin orang tua lah ya. Iya. Orang tua kuliah, Yang ya saya penting kuliah Gue gitu. punya kartu mahasiswa. Iya. Nah itu sampai kelar nggak bos? Enggak, jadi Aduh. gue sambil jalan, gue usaha ya kan. Oke. Nah, terus 1 tahun, 2 tahun pertama kan namanya usaha struggling bang. Jadi gue tuh dulu ya bener-bener nggak disupport apa-apa lagi sama bokap. Jadi kayak uang kuliah, bensin, semuanya udah nggak disupport. Tapi awal pertama kali kan dikasih sewa, berarti lu nggak keluar duit dong dari orang tua dong. Sewa tempat dikasih setahun pertama kan. Habis itu kan gue harus bayar sisanya. Barang juga dikasih hutang lah sama bokap. Tapi kan gue tetap harus bayar ke bokap. Oke, struggle juga ya perjuangannya. Iya, Dan abis itu- ternyata punya privilege juga nggak seenak yang teman-teman lihat mungkin. Lanjut bang, itu seru nih kita. Akhirnya jalan 1 tahun pertama, ya penjualan masih sepi banget lah bang. Itu buat biaya operasional gua aja lah cukup ya kan. Ada karyawan juga di situ? Nggak ada, sendiri gua. Oh, sendiri. Jadi gua buka toko sendiri, tutup toko sendiri. Ini tahun pertama nih. Udah kayak cindo-cindo gitu ya bro? Ini gimana mau gaji karyawan ya kan? Oke. Orang buat operasional sendiri Itu aja. setahun pertama itu bisa berhasil gitu bro? Atau gimana? Enggak. Jadi setahun pertama itu ya masih struggling kan. Oke. Penjualan juga masih sepi banget. Pas-pasan aja lah buat gua. Nah, terus karena di sana juga udah banyak pedagang-pedagang yang udah senior kan, langganannya udah banyak kayak gitu-gitu. Ya udah sepanjang tahun itu gue belajar lah sama orang-orang sekitar situ tuh. Gue tanya gimana caranya kok bisa punya langganan di daerah, sekali belanja karungan kayak gitu-gitu. Berarti waktu lu mulai itu lu yang paling muda di situ atau banyak teman-teman? Mungkin gue paling muda. Paling kali, muda, Bang. ya? Iya, tetangga-tetangga gue tuh udah yang Pak Haji, Bu Haji Oh yang iya, udah Pak Haji. senior, Oh. iya. Berarti ada dong momen lu di setahun pertama ini ada momen pengen nyerah gitu bro? Ada di tahun kedua tuh gue kayak pengen nyerah tadinya. Jadi Karena momen itu ada di tahun kedua? di tahun kedua. Jadi tahun pertama gue jalanin. Kayak gila gue nggak dapet apa-apa nih. Maksudnya impas aja gitu kan. Tahun kedua gue terusin. Ada sih tabungan tapi dikit banget bang. Maksudnya kecil banget. Tapi tahun kedua itu ada peningkatan. Gue bisa bayar karyawan. Oh mulai Iya. bayar karyawan lah buat Iya, lu bayar gitu. karyawan satu gitu kan. Nah ini udah tahun kedua nih. Tapi kayak kan kita tuh kan setiap hitungannya tuh setiap habis lebaran ya. Kita kayak tutup buku lah setiap Iya. habis lebaran. Karena peak seasonnya penjualan baju muslim kan di puasa. Tiap tutup buku habis lebaran, gila gue cuma punya uang segini nih gitu kan. Nah Makanya- itu dia tuh, peak season itu kan fashion busana muslim itu cuman bulan puasa ya. Iya. Karena memang banyak orang muslim belanja itu ya kebanyakan di bulan-bulan itu. Puasa betul. Puasa ya kan. Nah, Betul. pertanyaannya, nih yang saya sampai hari ini kadang-kadang bingung kok bisa bertahan dari tahun 2006. Oke. Kalau sekarang itu kan berarti tahun
25. Ya. Udah berapa tahun tuh, Bro? Ya. Nah, jadi memang kalau di baju muslim itu Bang, memang kita tuh strateginya di musim-musim kayak gini, itu yang penting kita bertahan. Ya kan, yang penting ya impas atau lebih sedikit lah dari biaya operasional. Oh, berarti nah, di bulan-bulan biasa ini paling tidak bisa tutup operasional gitu? Iya, tutup operasional. Nah, di bulan puasa itu penjualan kita bisa 5 kali lipat dari penjualan sebelumnya. Jadi kita benar-benar ngeraup keuntungan itu ya di bulan puasa itu, gitu. Berarti di saat itu ada keputusan yang sangat gede banget ya, Bro ya, yang bisa akhirnya lu nekat untuk meneruskan nih, ya kan? Di tahun kedua ini berarti tekad lu gede nih, ya kan? Karena kan zaman dulu sama zaman sekarang, Bro. Sekarang mungkin orang sudah online ya kan. Kalau zaman dulu kan berarti kan market lu adalah orang yang datang ke toko lu gitu, Bro. Betul. Ya kan? Nah, itu gimana sih, Bro? Strateginya sampai lu tuh bisa nekat mau nerusin itu bisnis gitu loh. Ya, nah jadi gue tuh yang di tahun kedua tadi gue udah mau nyerah kan, udah karena gila nih bisa nggak ya. Cuman gue balik lagi karena kuliah gue juga nggak bener, terus gue ngerasa nggak ada ilmu yang lain, nggak ada pilihan Bang intinya. Gue cuma mikir gimana caranya ya gue harus sukses di sini, harus berhasil lah intinya gitu. Nah singkat cerita gara-gara gue waktu itu pasar kan sepi kan, jadi gue tuh banyak nganggurnya lah. Jadi kerjaan 2026 sampai 2008. 2006 sampai 2008. Nah kalau nggak salah di tahun 2008 ini kan ada ini bro, ada krisis ya kalau nggak salah ya. Iya itu Krismon, ada Krismon juga, ya kan, itu ditambah lagi dengan itu kan. Nah itu berarti kan berat banget ya sih? Iya. Gue ngebayanginnya banyak orang di tahun itu collab gitu ya. Iya. Sementara lu baru mulai usaha merangkak di 2 tahun pertama ketimpa lagi yang namanya Krismon. Ada pengaruhnya nggak waktu itu bro dengan bisnis lu? Bro? Kalau pengaruh banget sih enggak Bang. Karena kan ibaratnya gini ya, pas Krismon itu banyak yang terdampak, itu kan yang di atas-atas Bang. Di atas-atas mungkin masalah utang luar negerinya, inilah dan sebagainya. Jadi ya dia karena operasionalnya bebannya juga udah besar, ya saat ada Krismon dia berasa. Gue kan masih di sini Bang, nggak terasa nih guncangan. Guncangannya itu memang masih kecil lah ya. Iya, masih kecil. Orang-orang di atas yang anginnya udah gede itu baru terguncang gede ya kan. Oke. Jadi nggak terlalu berasa lah. Nah terus dari situ gue tuh ikut satu seminar yang ngerubah mindset gue lah waktu itu. Jadi tentang usaha, tentang gimana jualan, tentang gimana orang itu mau beli produk kita dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu otodidak sendiri, cari-cari sendiri atau cari-cari sendiri Bang. Jadi gue pas gara-gara toko itu sering sepi ya kan daripada 2008 berarti loh. 2008 lebih sering sepinya. Gue tuh banyak main TTS dulu. Zaman dulu kan ngisi TTS tuh di koran. Oh iya, orang-orang yang di toko ini biasanya begitu tuh. Kalau gitu nggak kayak gitu main game-game biasa. Dulu game belum ada handphone kita aja masih. Game-game yang catur, yang manual gitu kan. Gitu-gitu. Nongkrongnya begitu sambil nunggu apa beli gitu ya. Nah, jadi gue pas di situ gue lagi main TTS, adalah iklan motivator nih di satu koran itu. Iklan motivator dia bilang meningkatkan omset 3000%. Wah, gue langsung tertarik kan. Akhirnya gue ikutin lah seminarnya intinya. Dari situ gue dapat banyak insight, gue rubah. Bayar nggak waktu itu seminar itu? Di situ iklannya bayarnya 4 juta Bang waktu itu. 4 juta di tahun 2008 kan gede, bro. Gede Bang. Ya, omset gua aja dulu cuma belasan juta sebulan. Nah, ini pertanyaannya kok lu berani gitu loh. Enggak, tapi gua nggak bayar segitu. Jadi itu kan iklannya ya. Ini iklan. motivator jago lah iklannya. Jadi di situ biaya seminarnya 4 juta. Nah, tapi dia lagi launching buku waktu itu. Jadi kita beli bukunya doang 350.000 kalau nggak salah. Dapat tiket gratis. Dapat tiketnya, dapat 2 tiket. Udah gue pulang dari toko langsung ke Gramedia beli buku itu. Udah habis itu gue datang. Nah, di situ gue dapat banyak insight. Intinya dari yang ilmu gue dapetin di seminar itu gue aplikasiin di 2009, 2010 itu omset gue benar-benar meningkat bisa sampai 10 kali lipat, Bang. Buset, gila ya dari apa namanya struggle dari awal, kemudian hanya seminar doang padahal ya. Seminar doang. Cuma seminar, kita dapat motivasinya, lu dapat ilmunya dan itu bisa. biasa. Nah, mungkin gini ya, banyak teman-teman juga di luar sana bahwa seminar itu bisa membantu kita sebetulnya bro, karena tidak semua, mohon maaf ya, di bangku kuliah, sekolah itu mungkin tidak semua akan dibuka bagaimana cara mencari duit kan ya bro. Nggak pernah diajarin. Nggak pernah diajarin benar, kata guru-guru kita bilang begitu, di sekolah tuh nggak pernah diajarin bagaimana caranya kita menghasilkan duit. Iya. Justru itu bisa kita
ambil di luar kan. Betul. Nah, ini ada makna yang sangat luar biasa sebetulnya buat teman-teman bahwa hari ini walaupun orang tuanya sudah pengusaha, tapi dia bisa struggle, kemudian dia juga bisa bangkit melalui satu motivasi sebetulnya teman-teman. Nah, teman-teman kalau memang ada motivasi di luar sana, ya saya selalu bilang sih, jangan pernah melihat siapa yang bicara, bro. Iya. Tapi kita lihat apa yang dibicarakan, kan gitu kan. Artinya itu ada efek atau dampak yang sangat luar biasa. Nah, berarti di pas mulai running itu di tahun keberapa tuh, bro? Mulai lu jadi semangat gitu. Oh, ternyata ini gue udah ngalamin nih fase ini gitu. Iya, kan gue ikut seminar itu di 2008 akhir ya, atau 2009 awal lah waktu itu ikut seminar itu. Nah, itu gue aplikasikan, setelah keluar dari seminar itu benar-benar gue aplikasikan, Bang. Jadi gue aplikasikan ya kayak berbagai macam lah strategi-strategi penjualannya. Gue dapat mindset itu dulu kan mindset gue jualan itu kita untung, Bang. Nah, tapi di situ gue tuh dapat ilmu yang sampai sekarang gue nggak pernah lupa. Lu untungin orang dulu, lu pasti akan untung. Nah, itu mindset yang gue dapat. Untungin orang dulu, baru lu untung. Iya. Nah, nih, bentar. Ini seminarnya ini yang terakhir kita ikut bareng nggak sih, bro? Yes. Iya kan? Betul, yang waktu kita bayar 20 jutaan ya? Iya, 20 nah, jutaan. ya saya juga, nih ya teman-teman ya, saya juga dulu sama berarti guru kita, bro. Iya. Guru kita sama, sampai waktu itu di titik akhir 2022 kalau nggak salah ya? Iya, 2022. Di Bali. Dan dia udah pengusaha juga, kita berani bayar uang gede juga itu untuk bisa belajar di sesi akhirnya ya, di motivasi itu ya, itu luar biasa. Nah terus selama masa itu berarti di tahun keberapa mulai lu merasa bahwa oh ini gue harus lanjut dan ini harus gue kembangin, sehingga lu muncul brand-brand baru kan? Iya. Nah jadi gue di 2009-2010 itu gue aplikasikan salah satunya itu, jadi gue tuh sampai dulu keliling ke daerah-daerah, gue samperin orang-orang daerah itu yang memang besar-besar. Gue tuh tawarin gini dulu, Bang, yang bikin orang tuh bisa beralih lah. Tadinya dia udah punya langganan di toko-toko lain, bisa beralih ke brand gue. Gue cuma bilang gini, Pak Haji, ini ambil barang saya, pokoknya Pak Haji bayar tetap, ya kan? Tapi saya garansi laku. Okay. Oh gimana, Dek? Ya kan dulu saya masih kecil kan, gimana Dek? Bisa garansi laku? Ini barang 3 bulan nggak laku, nggak habis. Pak Haji tuker ke saya tuker barang baru. Wah itu dulu nggak ada yang berani, Bang. Berarti gitu. Strategi doang sebetulnya ya? Sebetulnya bukan dijamin laku juga, bro. Cuma memang kalau nggak laku bisa ditukar baru, kan? dengan yang model baru. Karena kan masalahnya orang kalau udah produk lama susah jualnya kan. Okay. Nah gue yang nampungin itu. Karena channel gue Satu Indonesia kan jadinya kan. Channel Satu Indonesia ini maksud lu bangun distribusi gitu, bro? Iya, kan ada distribusinya kan orang-orang daerah kan. Kalau kita di pusat di Jakarta kan yang beli dari orang Sumatera, orang Kalimantan. Awalnya mereka datang ke toko lu dulu gitu. Iya, awalnya kan mereka datang, ya kan. Nah, gua kan bisa menjaminkan itu. Misalkan contoh di Sumatera nih, produk A nggak laku, dia retur lah ke gua kan. Nah, tapi produk ini pasti laku, Bang, di Kalimantan gitu. Oh, jadi subsidi silang kali ya? Iya, jadi gua memfasilitasi transport produknya lah, ya kan. Okay. Nah, yang di mana brand-brand lain males ngurusin itu. Mereka maunya ya gue udah jual ke lu, ya resiko lu. Putus gitu ya? Iya, gitu kan. Akhirnya dari situ banyak pedagang-pedagang, distributor daerah itu ya seneng belanja barang di gua. Nah pertanyaannya, kan ini kan di fashion ini, bro. Nah buat lu sendiri nih untuk desainnya ya kan, lu tuh suka ikutin tren ya, atau yang ngeluarin ide baru dari lu gitu loh? Enggak, kalau kita tuh brand gue khususnya Next Up ini ya salah satu bisa jadi pionir juga lah ya di brand Tanah Abang khususnya. Ya karena memang kita out of the box, Bang, brandnya. Jadi dulu 2009-2010 itu trennya baju koko, mungkin kalau lu ingat, itu kan bordir, saku 2 di sini kan. Iya. Itu zaman dulu tuh. Kayak model Jasko lah. Iya, kayak model Jasko, ya kan. Dan itu yang memang boomingnya di Tanah Abang. Nah, kita tuh berani keluar ya kayak tren-tren sekarang ini yang bajunya tuh simpel. Berarti ngikutin tren juga kan? Enggak, justru kita dulu yang bikin tuh tren-tren kayak gitu di awal. Orang berarti masih sibuk. termasuk pionir dong lo ya? Iya. Yang dulu orang bahasanya gini, orang tuh ngeliat baju koko ya udah simpel karena cuman buat sholat doang kan? Iya. Kita kan pemikiran kita orang muslim, ya baju koko itu dipakai buat sholat kan, gitu kan? Buat sholat, nah,
Next Up ini berarti yang ngebuat tren baru bahwa baju koko ini bukan cuma untuk sholat berarti kan? Bisa juga buat fashion kan gitu kan? Daily activity gitu. Nah itu inspirasi dari mana tuh bro? Nah kebetulan gue dulu tuh ada desainer senior juga lah bang. Dia desainer senior, terus kita hire dia dan ya dia ciptain ide-ide itu. Awalnya sih kita follow the trend juga, kita ngikutin tren. Ikutin tren awalnya. Ya, pokoknya yang laku ini kita bikin. Strategi gitu. Entry levelnya itu ya kita bikin produk yang mirip-mirip produk yang laku, harga di bawahnya. Itu strategi ATM berarti ya, amati tiru modifikasi ya kan, harganya diturunin. Harganya aja diturunin. Nah sampai udah mulai punya market, di situ ketemu desainer yang tepat juga, akhirnya kita bikin tren baru. Dan nah desainer ini kan biaya bro. Enggak kan kita bisa bayarnya by project kan. Jadi kita bayarnya per desain kayak gitu-gitu. Fee penjualan dari desain tersebut. Jadi enggak kita bikin ke fixed cost, kita bikinnya ke variable cost. Oh gitu. Jadi bisa aja dia dapat dari jumlah penjualan. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi dia juga punya rasa memiliki kan gitu. Nah, sehingga lu kepikiran dari satu brand kemudian bisa ke brand lain ya kan, itu gimana ceritanya, Bro? Kan sekarang udah ada 3 nih, ada Next Up, kemudian ada T-Flash, ya kan, yang terakhir Hamden ya kan. Betul. Nah itu gimana sampai bisa buat seperti itu lagi? Jangan-jangan besok buka lagi nih. Iya. Nah jadi ya awalnya karena di baju muslim pria ini udah dari 2006 itu kan sampai 2018 kemarin memang berarti udah berapa tahun? 13 tahun 13 kan? Tahun. Ya udah cukup lumayan settle lah ya kan brandnya dari sistem operasionalnya, produksinya dan sebagainya. Nah dari situlah kita ngelihat ada market yang menarik nih pakaian anak-anak kan gitu. Nah awalnya sih kalau bikin brand T-Force ini dari masalah gue sendiri juga. Jadi kan gue tuh punya anak pertama tuh 2015. Oke. Ya kan anak pertama tuh laki-laki. Nah 2017 itu gue tuh setiap nyari baju anak laki, gue ngelihatnya selalu yang temanya tuh kartun, temanya yang binatang-binatang kayak gitu. Nah sedangkan gue pengennya baju anak gue tuh sama kayak gue gitu, maksudnya simple ya kan, mirip lah sama bokapnya. Couple gitu ya? Iya. Ya kayak baju dewasa gini, tapi di versi anak-anakin gitu. Nah itu yang gue setiap nyari tuh mau di brand-brand besar di mall pun juga rata-rata pasti ada unsur-unsur mainan anak-anaknya lah, bonekanya gitu, binatang gitu kan. Nah dari situlah gue akhirnya terinspirasi, gue pengen bikin fashion anak-anak yang memang ya simple gitu. Nah udah akhirnya jalan lah. Iya gitu. Tapi ini sih idenya atau kadang saya ngeliat ini lain dari yang lain gitu loh. Jadi teman-teman pemirsa di luar ngelihat bahwa coba deh, nggak banyak kepikiran orang mau bikin usaha yang banyak orang itu pakai gitu loh bang. Contoh kayak tadi baju busana kenapa laki-laki ya kan. Sementara market yang paling besar adalah perempuan. Karena apa? Karena perempuan suka fashion kan, pasti dia bisa sebulan bisa dua baju atau sebagainya gitu loh. Tapi hari ini temen gue ini bisa luar biasa, dia bisa memilih satu brand yang memang marketnya memang sedikit gitu loh, tapi pemainnya juga pasti sedikit. Gitu. Tapi kalau kita kan kebanyakan orang berpikir gini, bro, kita mau bisnis pasti cari yang marketnya besar gitu loh. Walaupun banyak saingannya, kita hajar lah gitu kan. Nah itu sampai di titik sana. Ini jadi inspirasi juga tentunya buat teman-teman kan yang memulai usaha. Jangan pernah berpikir usaha itu seperti apa nantinya. Yang penting jalanin dulu aja kan. Betul. Nah apa sih yang bisa lu bawa dari setiap koleksi atau produk lu bawa ini? Berarti setiap koleksi itu pasti ada tujuannya kan, dan melihat ini adalah fashion ini apakah itu jadi seni lu atau bagaimana? Lu bawanya kemana itu bro? Oke, nah jadi kalau dari desain kayak gitu-gitu memang ya gue melihat dari ini ya, dari kebutuhannya sih sebenarnya. Jadi kan karena ya gampangnya kalau di baju cowok ini, karena guanya juga cowok kan, jadi gue tuh sering lihat dari kendala-kendala gue lah dalam berpakaian gitu kan. Dari gue ada kendala ini nih, gue ada kebutuhan ini, tapi kok gue susah ya nyari bajunya dan sebagainya. Nah itu gue tuh bisa supply di situnya kan. Berarti di awal dari masalah diri kita sendiri kan, sehingga terciptalah itu peluang gitu. Gitu bang. Nah ada nggak sih satu koleksi atau produk yang paling bermakna buat lo? Atau mungkin ini contoh ya kan, ini baju model ini adalah ada maknanya nih bro, karena gue dulu seperti ini bikin begini. Ada nggak sih inspirasi itu dari diri lu sendiri dengan
akhirnya turun ke produk gitu loh? Enggak sih ya, gue belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana ya? Belum. Jadi menurut lu fashion ini bukan cuma seni ya kan, tapi bisnis ya? Iya. Karena banyak orang bilang kan seni, Bang. iya, desain itu kan dia seni, Bang. Jadi banyak orang tuh seperti brand-brand besar di luar sana karena memang dia suka seni kan. Jadi banyak orang itu harus jadi desainer dulu baru dibikin usaha gitu kan. Ya. Sementara lo itu nomor 30, yang penting adalah bisnis dulu baru kita pikirin di belakangnya kan begitu kan. Gitu. Nah, kalau gini, kalau lu bisa ngobrol nih sama diri lu sendiri nih, Bro, di awal ya kan. Pasti kan ada titik tadi tuh yang struggle di awal, kemudian kena tahun 2008 juga ada krisis ya kan. Kalau lu bisa ngomong sama diri lu sendiri nih, ya kan. Punya nggak sih lu tuh perasaan begini, gila ya, kok gue bisa ya sampai di titik ini, gue ngerintis ini, ya kan. Lu tuh mau bilang apa kalau di diri lu gitu loh, Bro? Oke, ya kalau gue suka flashback ya Bang, kayak misalkan gue malam tuh, gue kan biasanya kalau malam itu kalau gue mau tidur itu ya, gue tuh kayak pasti flashback, terus gue review diri gue lah, ya kan. Nah kalau gue lagi ngeliat situ, emang kayak, wah gila ya, gue nggak pernah nyangka juga bisa sampai di posisi sekarang gitu, dengan pengetahuan yang dulunya kalau gue pikir-pikir, nggak kebayang sih Bang. Iya, Jadi karena kayak, kan lu mulai usaha tahun 2006, usia lu berapa dulu, Bro? masih 19 tahun. Nah, itu dia orang umur baru 19 tahun ya kan sudah keluar ide bisnis itu kan nggak semua orang bisa gitu loh. Yang sekarang orang ngelihat peluangnya gitu loh. Jadi apa sih mungkin pujian sendiri lah buat lu sampai di titik itu, atau lu kadang suka ngerasa gila ya kok gue nggak bisa begini. Ada nggak sih motivasi kecil di diri lu, Bro, yang bisa membuat lu tuh sampai bisa bertahan gitu loh maksud gua? Ya kalau dulu sih awalnya Bang, mula-mula gue usaha itu, gue tuh karena ya awalnya memang karena suka cuan lah ya. Jadi gue tuh termasuk orang yang seleranya tinggi Bang. Wih, selera tinggi. Ya kan? Jadi banyak maunya lah, maksudnya ya hobinya tuh banyak maunya. Hobinya mahal. Ya, iya kayak gitu-gitu. Dan bokap tuh memang mengajarkan Bang kayak gitu. Jadi dengan seperti itu kita tuh termotivasi buat cari uang. Kadang gue ngeliat ya teman-teman yang ada yang mungkin landai-landai aja. Pas gue pelajarin kenapa ya dia kok biasa-biasanya. Karena memang kemauannya nggak besar Bang. Jadi kayak hobinya ya mungkin nongkrong-nongkrong di mana. Ya mungkin karena hemat gitu privilege kan. Gitu Bro. Kan sekarang gini, kalau orang tua kita kaya, orang tua kita sudah memfasilitasi, semuanya ada, mau minta ini ada. Ya mungkin ya ngapain gue susah payah. Ya, gue mau main golf, udah minta sama orang tua bisa, gitu. Tapi enggak, jadi gue tuh nggak yang difasilitasi semua, tapi gue dikenalkan dengan yang kayak gitu-gitu. Oh, jalurnya, maksudnya gitu ya? Iya, maksudnya bokap gue tuh kayak mengenalkan lah dunia golf, terus dunia kayak otomotif dan sebagainya. Tapi gue bukan tipe yang, nih duit buat golf ya, nih duit buat nongkrong ya, enggak. Gitu. Jadi gue disekolahin. Jadi dicemplungin di lingkungan yang bagus gitu loh, yang pride-nya tinggi. Gue disekolahin di sekolah-sekolah yang menurut gue memang ya oke lah di zaman itu tuh top 3 lah sekolahnya gitu kan. Walaupun gue tahu juga bokap gue mungkin sekolahin gue di situ ya berjuang juga gitu. Tapi dari situ akhirnya lingkungan gue ngebuat ya inilah kayak ngelihat yang levelnya tuh yang tinggi-tinggi. Nah disitulah yang memotivasi gue perlu ya punya banyak uang nih supaya gue bisa memenuhi kebutuhan kemauan lo ya kan, yang gayanya tinggi ya kan, nongkrongnya di Sudirman ya kan. Bro, satu hal yang penting nih Bro yang harus dimiliki orang yang mau mulai usaha di dunia fashion, karena mungkin dari cerita lu tadi ke teman-teman ya kan, mungkin ada di luar sana yang mendengarkan podcast kita ini Bro, mungkin dia bisa jadi motivasi dan sebagainya. Itu seperti apa Bro? Oke, nah jadi mungkin buat teman-teman di memulai usaha fashion itu intinya sih mungkin kita lihat dulu dari mulai usahanya ya Bang. Jadi usaha itu sebenarnya apapun usahanya, mau itu di bidang fashion, mau di bidang jasa, yang lain-lain, ya awalnya memang kita harus putuskan dulu seputus-putusnya nih. Memang kita ya mau komit di bisnis ini, karena memang bisnis itu bukan kayak kita ngelihat segampang ngebalikin telapak tangan gitu. Betul. Maksudnya kayak wah ini udah diproyeksi semua, udah dihitung-hitung, nanti dia akan berjalan sesuai dengan hitungan. Itu enggak kayak gitu. Jadi memang kita harus siap, kita udah tentukan dalam waktu berapa tahun, ya kita mau fokus di bisnis ini, mau tekunin sampai jadi kan gitu. Karena
nanti di saat kita ngadepin gelombang-gelombangnya kita tuh udah siap. Udah siap gitu iya, ya. dan kita fokus terus sama tujuannya tadi kan gitu. Ya kan. Nah, itu poin yang pertama karena gue banyak lihat orang tuh, gue ketemu nih tahun ini, lu usaha apa? Oh, gue buka ada rumah makan ini, buka minuman ini. Tahun depan gue ketemu lagi, udah buka usaha Ganti ini, lagi. ganti lagi gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya mungkin dia di saat dia ngalamin Titik terendah titik dia. terendahnya atau perjuangannya, ya dia nggak sanggup, nyerah. Give Akhirnya up dia ya. ngeliat rumput tetangga lebih Hijau. hijau nih, aku coba inilah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau di dunia fashion, ya memang fashion ini secara global, secara keseluruhan itu industri yang mungkin nggak akan pernah mati, Bang. Karena kan nggak mungkin lu nggak pakai baju kan. Benar ya, kita pakai baju Iya, terus ya. kan? Pasti kita pakai baju dan ini bisnis yang sangat dinamika lah. Ya kan, perubahan fashion, perubahan tren dan sebagainya. Nah, itu yang kita harus memang siap di kondisi seperti itu gitu. Dan kita memang harus tekunin karena kita harus ikutin terus perjalanan bisnisnya. Nggak bisa kita tinggalin kayak udah kita buka, setup, karyawan semuanya, itu kita tinggal, nggak bisa. Karena kita harus benar-benar ngikutin dulu bisnisnya gitu. Nah, tapi ini industri yang besar, teman-teman. Jadi siap nggak buat tempur di pertempuran yang besar? Betul. Berarti kalau kita bisa cari maknanya dari Bang Hari tadi sampaikan bahwa memang bisnis itu kita harus konsisten ya Bang ya. Harus konsisten. Kalau kita memang lagi jalan Kuncinya. satu bisnis fashion, ya udah kita jalanin Iya. dulu gitu loh. Karena memang kita juga percaya bisnis itu kita bisa running. Ya ada mungkin yang dapat hoki 1 tahun pertama, 2 tahun pertama dia bisa dapat omset besar, Betul. tapi di tahun-tahun berikutnya kan belum tentu kan. Betul. Pertanyaannya kita masih bisa bertahan atau tidak Iya. kan gitu kan. Tapi kan gini Bang, namanya kita bisnis kan cuan, tapi kalau udah 2 tahun kemudian tiba-tiba kita drop, penghasilan berkurang ya kan, ya ngapain kita terusin gitu loh bro? Ya sebenarnya gini Bang, kan drop dan sebagainya itu kan adalah lika-likunya kan kita menjalankan bisnis ini kan. Nah, tapi kan kita kan nggak mau drop terus-terusan. Nah, disitulah kita di-challenge sebagai ya wirausaha, pengusaha, ya gimana kita membalikan keadaan itu kan gitu. Ya kalau misalkan drop kita waktunya nyerah, ya nggak akan ketemu sukses Bang. Tapi luar biasa nih Bang, teman-teman ya di luar sana ya. Jadi sekarang ini kan dunia fashion banyak banget nih. Ya. Banyak bertumbuh brand-brand baru yang dari lokal bahkan dari luar negeri masuk Indonesia ya kan dengan harga-harga murah ya kan. Justru Next Up ini punya Bang Hari ini dengan beberapa brandnya itu masih sampai hari ini masih settle gitu. Ya. Itu kan satu insight yang bagus juga nih buat teman-teman bahwa di luar sana ada badai apapun kita tetap berjalan gitu. Buktinya udah sekarang berarti udah hampir 18 tahun ya. Ya udah 19 tahun. 19 tahun kan udah jalan dunia fashion. Walaupun ada brand-brand baru tuh yang di mall-mall besar nggak pernah tuh tantangan itu. Nah, menurut Abang nih Bang, apa sih arti sukses buat lu di hari ini Bang? Oke, ya. Jadi kalau dulu Bang, gua tuh melihatnya sukses itu selalu dari inilah ya, materi ya. Materi. Jadi dulu tuh sukses itu yang banyak duit, Oke. yang tajir, nah itu sukses gitu kan. Nah, tapi sekarang ya berjalannya waktu gua kesini belajar, ya sukses itu yang pertama ya memang kita itu bisa bermanfaat lah buat banyak orang. Kita bisa bantu banyak orang lah. Itu Tapi yang pertama tetap dong, tajir itu pasti tajir dong. pasti. Karena Iya. gimana mau bantu orang Bang kalau nggak tajir? Oke, yang ada pertama kita yang memang dibantu tajir. kan. Oke, yang kedua bisa bermanfaat buat Bisa banyak buat orang. bermanfaat buat banyak Oke. orang. Jadi usaha kita itu gimana ya dari sisi produk ya kan atau usahanya itu sendiri ya kita orang beli barang kita untung bermanfaat. Jadi dia beli barang kita tuh merasakan value-nya lebih besar dari harganya. Iya, betul. Nah itu yang yang gue selalu tanamkan juga ke tim di Next Up ya kan. Nah jadi ya sukses itu ya seperti itu Bang. Jadi kitanya juga punya cuan pastinya dan kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Paling nggak karyawan kita dulu gitu ya. Iya, Jadi kalau karyawan kita dulu. Kalau kita tim mau sukses dulu. sih kita suksesin karyawan gitu Iya, ya. suksesin karyawan, terus orang juga merasa bermanfaat pakai produk kita, ya kayak gitulah. Jangan sampai orang beli produk kita tuh ngedumel, nah itu ya nggak inilah ya kan. Makanya gue tuh goalsnya Bang Next Up ini, nah kenapa gue juga mau masih stay di Next Up karena sampai sekarang belum ada ikon brand baju muslim pria Bang. Mungkin lu sendiri, kalau gue tanya, lu beli baju koko di mana? Nggak tahu mungkin. Iya, saya nggak pernah. Nggak tahu pasti. Saya kalau beli baju koko di Next Up sih bro. Ya, karena kita Iya, kenal ya. karena saya dulu kan gini, ya jadi benar sih. Jadi saya dulu nggak pernah kepikiran ada satu brand yang
Kalau gue beli baju koko di toko A tuh nggak ada, bro. Itu dia. Karena saya kalau mau lebaran pasti datangnya kemana? Ke Ramayana, udah ya kan. Nah, itu. Ya kan udah di mall yang besar dan banyak pilihannya di sana. Iya. Ujung-ujungnya ya merek yang sampai hari ini ditanam saya tuh yang nggak ada sih. Nah, Baju itu. koko khusus mereknya gitu loh. Itu Ya kan? next up akan ke sana Bang nanti. Wih. Tunggu waktunya. Oh, iya, Jadi iya. brand muslim pria terbesar nanti di Wah, Indonesia. nih tunggu nih teman-teman pemirsa ya kan, nanti subscribe dulu, follow dulu di podcast kita ya kan. Nah, ini banyak banget cerita tentang perjalanan Next Up Fashion. Nah, dukung juga nih ya kan, kita doain sama-sama nih, semoga Next Up ini bisa benar-benar jadi brand ya awareness yang pertama di Indonesia dan mungkin bisa di dunia, karena ini muslim lebih banyak populasinya, supaya kalau kita inget baju koko, ya ingetnya ya Next Up. Kalau kita inget baju busana muslim, ya Next Up gitu loh. Karena kan sekarang tidak cuman orang muslim Bang yang pakai baju seperti itu. Betul. Bahkan orang-orang yang non muslim tuh banyak pakai baju yang saya rasa itu baju koko gitu loh Bang. Ya kan, cuman modelnya aja yang udah modern gitu loh. Nah, ini luar biasa nih Bang. Bang, pesan-pesan terakhir nih Bang. Dari cerita tadi perjalanan hidup Abang nih, dari mulai struggle walaupun di kondisi privilege tadi udah luar biasa. Kemudian perjalanannya Abang sampai kuliah dan akhirnya nggak kelar juga kan? Kelar juga. Ya kan, gara-gara udah ada cuan nih ya kan. Karena berpikirnya sama di awal kan. Kuliah, keluarin duit ya kan. Kalau usaha, dapetin duit gitu kan. Nah, itu gimana Bang? Apa namanya, pesan terakhir lah sebelum tadinya udah kita buka nih Bang, sebelum kita tutup ya kan, Abang bisa cerita dulu nih ya kan, insight apa yang buat teman-teman sampaikan gitu loh, sehingga di luar sana tuh bisa ambil inspirasinya Bang, karena kita kan punya tagline kan, ada inspirasi di setiap ceritanya Bang. Jadi harapan saya ngundang tamu yang sangat luar biasa ini ya kan, itu bisa dapat manfaat juga Bang, supaya bisa dikatakan sukses kata Abang tadi kan. Karena kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Bahkan dari cerita ini ya di luar sana itu banyak bisa dapat ceritanya gitu loh Bang. Ya, oke. Thank you Bang Jen. Nah, jadi mungkin buat teman-teman di luar sana ya yang ingin memulai usaha dan ya mau mulai bisnis lah ya Bang Jen. Nah, jadi mungkin kalau saya pribadi tadi privilege mungkin ada ya. Jadi tapi kita kan nggak bisa, kita itu apa ya, kayak wah ini enak nih punya privilege ya kan. Tapi banyak kok orang di luar sana juga yang nggak punya privilege apa-apa bisa sukses Bang ya kan. Nah jadi mindset kita itu jangan ngelihatnya ah ini punya privilege, ah ini nggak punya privilege, enak nih jadi tekanannya kuat makanya dia bisa sukses. Jadi intinya kita cuma cari alasan kan gitu kan. Nah jadi yuk kita semua di sini punya kesempatan sukses yang sama, kita punya hak untuk sukses yang sama. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman, saya mungkin sharing, mudah-mudahan ini bisa inspirasi buat teman-teman semua. Saya nggak punya keahlian apa-apa, saya cuma modal satu, yaitu tekun dan konsisten. Karena dari tekun dan konsisten ini kita terus belajar, terus mengupgrade, ujung-ujungnya kita sampai juga Bang di tujuan kita. Tapi kalau kita cepat menyerah, kita cepat mau coba hal yang baru, ya mungkin kita banyak yang bisa kita kerjakan, tapi levelnya ya cuma di sini-sini aja. Di situ aja. Iya, karena saya ngeliat dari atlet-atlet dan sebagainya, ya dia hanya nekunin di satu olahraga sampai akhirnya jadi profesional dan jadi pemain dunia. Nah itu pegangan saya Bang. Makanya saya sampai hari ini orang mau ngajak bisnis apapun, enggak. Saya tetap kalau mau mengembangkan usaha saya, ujung-ujungnya di dunia fashion juga. Gitu. Satu kalimat inspiratif Bos, buat pemirsa di luar. Wah, ini berat karena bukan motivator nih. Satu kalimat Bos yang bisa orang mungkin jadi tertanam di dirinya dia. Dengan kalimat Abang mungkin bisa jadi motivasi dan inspirasi tentunya buat bisa menjalankan dunia bisnis, Bro. Ya, oke. Nah, mungkin itu sih Bang tadi yang saya sampaikan, tekun dan konsisten, teman-teman semua. Putuskan kita mau menjalankan usaha di dunia apa, tekun dan konsisten. Kejar sampai selesai, sampai di garis finish. Luar biasa, tekun dan konsisten. Yes. Oke, makasih Bang Hari. Itu dia obrolan kita hari ini. Gimana? Dapat inspirasinya? Terima kasih sudah membuka hati dan telinga untuk cerita hari ini. Karena dibuka tutup, tiap cerita ada makna yang lo bisa bawa pulang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa, ada inspirasi di setiap ceritanya.